Feng mendengarkan dengan cermat dan memang mendengar suara gemuruh. Itu mungkin suara orang-orang keluarga Paulinus yang mendarat di tanah setelah melompat keluar dari pesawat, kata Luo Feng. Pada saat yang sama, dia menarik kekuatan spiritualnya, memperpendeknya dari radius 100 meter menjadi hanya radius 30 meter. Petarung yang kuat seperti Wargot tingkat lanjut dapat merasakan kekuatan spiritual yang memindai mereka. Mendadak, Luo Feng mendengar suara samar orang-orang berbicara dari kabut yang jauh. Kata Lan, di depan adalah tempat roh alam 9 pohon willow berada, suara Li Yao terdengar dari kabut sambil berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Roh alam biasanya tidak sekuat itu. Li Yao, kenapa kamu tidak bisa menangani mereka? Suara suram naik. Saat mereka berbicara, mereka berjalan keluar dari kabut tebal. Luo Feng menyipitkan mata saat dia melihat melalui celah rumput. Di depan kelompok itu adalah seseorang berjubah hitam. Dia tampak sangat aneh. Li Yao sedang berbicara di sampingnya, dan dia jelas bersikap hormat. Di belakang pria berjubah hitam itu ada seorang pria besar yang buas dan seorang pria kulit putih kurus. Orang biadab dan pria kurus sama sekali tidak menundukkan kepala di depan Li Yao, yang jelas menunjukkan bahwa mereka tidak takut pada Li Yao. Sepertinya pria berjubah hitam itu adalah kepala dari 4 orang ini, pikir Luo Feng dalam hati. Gambar 4 orang di kejauhan menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Mengatasinya, Raja Pohon Willow itu memiliki diameter 3 meter. Dulu, pohon willow yang memiliki hati 1000 tahun willow hanya berdiameter 1 meter. Raja Pohon Willow ini jauh lebih kuat dari pohon willow itu. Secara khusus, cabang emas gelapnya sangat kuat. Begitu seseorang terjebak di dalamnya, bahkan jika itu aku, mereka pasti akan mati. Li Yao menunjuk ke 9 pohon willow yang memiliki roh alam di kejauhan, di sana. Li Yao dan yang lainnya, pada jarak sekitar 120 meter dari Luo Feng, berjalan menuju 9 pohon willow. Karena saat itu malam hari, banyak kabut. Dan Luo Feng hanya mengeluarkan setengah kepalanya dari tanah dan berada di semak-semak, jadi bahkan Li Yao, kata Lan, dan yang lainnya tidak memperhatikan kehadiran Luo Feng. Hanya mereka berempat yang akan melawan Raja Pohon Willow. Luo Feng memperhatikan dalam diam. Keempat orang ini ingin menebang Raja Pohon Willow, mungkin tidak terlalu realistis. Ketika Li Yao dan yang lainnya berada sekitar 50 meter dari 9 pohon willow, orang buas yang buas itu berkata dengan rendah, Li, kamu bilang semua pohon willow ini memiliki roh alam. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mendekat, ejek Li Yao. Kata Lan, kata Li Yao dengan serius, lihat di sana, pohon willow di tengah 9 pohon itu yang terbesar dan juga yang paling kuat. Cabang keemasannya yang gelap cukup panjang untuk menutupi semua pohon willow lainnya. Karena itu, saya bahkan tidak bisa menyerang pohon willow lainnya. Kata Lan memeriksa dengan saksama, di mana cabang emas gelap. Lihat, mereka diikat di bagasi, menunjuk Li Yao. Oh, kata Lan juga merasa bahwa Raja Pohon Willow ini tidak biasa. Pohon willow ini hanya memiliki satu jenis serangan, ia mencekik targetnya sampai mati dengan cabangnya. Batang pohonnya tidak bisa bergerak dan akarnya menyerap nutrisi di bawah tanah, jadi mereka tidak bisa menyerang, kata Li Yao, sama seperti pohon willow yang memiliki hati 1000 tahun willow sejak saat itu. Kata Lan mengangguk, ada 2 cara untuk membunuh Raja Pohon Willow ini. Cara pertama, adalah menyingkirkan semua akarnya. Cara kedua, adalah dengan membelah batangnya. Li Yao juga mengangguk saat dia mendengar ini, ya, tapi cabang emas gelapnya sepanjang 200-300 meter dan bisa tenggelam ke dalam tanah untuk melindungi akarnya. Dan pohon willow besar seperti itu mungkin memiliki banyak akar, jadi menyingkirkan semuanya mungkin lebih sulit daripada menebang batangnya. Panjang 200 hingga 300 meter. Kata Lan sedikit mengernyit. Kata Lan terdiam sebentar. Hua, jubah hitam kata Lan langsung menghilang dan memperlihatkan set seragam pertempuran hitam di dalamnya. Banyak belati ditempatkan di celana set seragam pertempurannya, total 12 di antaranya. Dan di punggungnya ada lembing setelah lembing. Ada 6 lembing di punggungnya, seolah-olah dia memakai perisai yang terbuat dari lembing. Dia memiliki set dewa hitam. Luo Feng, yang mengamati dari jauh, terkejut. Hanya ada penjelasan untuk jubah hitam kata Lan yang tiba-tiba menghilang, jubah hitam itu terbuat dari set dewa hitam yang telah berubah. Set dewa hitam dapat berubah menjadi berbagai bentuk berbeda berdasarkan keinginan pengguna.
Senjatanya adalah lembing dan belati. Luo Feng sedikit mengernyit. Saat ini, wajah Katalan sedingin es. Pemandangan lembing perak dan belati hitam menyebabkan seseorang menggigil. Bahkan Liao sedikit menyipitkan matanya ke samping. Serahkan Raja Pohon Willow padaku. Suara Katalan terdengar dingin saat dia memerintahkan, aku akan menyerang Raja Pohon Willow. Liao, Keita, Ethan, kalian bertiga masuk dari samping dan serang pohon willow lainnya. Ingat, keselamatan kalian adalah yang terpenting. Setelah aku mendapatkan perhatian penuh dari Raja Pohon Willow, kalian memberikan semua yang kamu miliki dan menebang pohon willow lainnya. Dimengerti, orang buas menjilat bibirnya. Oke, Ethan sedikit mengangguk. Baiklah, Liao mengangguk. Katalan sedikit tersenyum sebagai jawaban. Cici gelombang. Seluruh tubuhnya dengan cepat tertutup lapisan hitam. Seketika, lapisan hitam itu langsung menutupi seluruh tubuhnya, termasuk wajahnya. Dengan kata lain, wajah Katalan juga benar-benar hitam. Mata, hidung, dan mulutnya semuanya tertutup. Anda dapat mengatakan bahwa Katalan tidak takut dengan serangan menusuk dari siapapun yang berada di bawah level keberadaan yang melebihi level Wargot. Pembaca roh bahkan tidak membutuhkan mata mereka untuk bertarung. Liao menghela nafas saat menyaksikan adegan ini. Baiklah, ayo mulai. Suara Katalan dilakukan. Suara mendesing. Katalan bergegas menuju Raja Pohon Willow seperti kilat. Dia sangat cepat sehingga dia berada dalam jarak 10 meter dari Raja Pohon Willow dalam sekejap mata. Raja Pohon Willow mulai menyerang dengan marah, sejumlah besar cabang pohon willow yang hampir menutupi langit dan tanah dengan gila-gilaan berkerumun di sekitar Katalan, dan cabang pohon willow emas gelap dengan cepat bergabung dalam pertempuran. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Herring Liao, Blood Shadow Ethan, dan Great Bear Keita meninggalkan bayangan saat mereka bekerja sama dan menyerang pohon willow yang memiliki diameter sekitar 1,8 meter. Cahaya hitam yang mengalir meluas ke tubuh Liao dan Ethan, menutupi mereka sepenuhnya. Jelas, keduanya memiliki set dewa hitam. Karena mereka memiliki set dewa hitam, mereka berdua tidak menggunakan perisai apapun. 3 dari 4 set dewa hitam. Luo Feng kaget saat dia melihat dari kejauhan. Bukan karena set dewa hitam biasa di bumi, tetapi para wargot yang berani datang ke sini semuanya ada di atas. Bahkan Liao terluka parah, jadi apakah ada orang yang lebih rendah dari Liao berani datang? Hampir tidak ada orang di dunia ini yang memiliki kumpulan dewa hitam, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang menakjubkan. Apakah itu Katalan seorang pembaca roh? Mata Luo Feng benar-benar melebar. Semua itu bisa dilihat. Ada belati di setiap tangan Katalan dan, pada saat yang sama, ada 9 belati melayang di belakangnya. Cici gelombang-gelombang. Cabang-cabangnya patah dengan cepat. Belati terbang dengan mudah memotong cabang demi cabang. Tak lama kemudian, sejumlah besar cabang pohon willow emas tua menutupi Katalan. Katalan, yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh set dewa hitam, tidak menggunakan matanya untuk bertarung. Daripada matanya, dia menggunakan kekuatan spiritualnya yang tersebar hingga radius 100 meter untuk mengamati sekelilingnya. Cabang emas gelap tidak mudah untuk dipusingkan, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri dari jauh. Memang, cici gelombang-gelombang, ke-9 belati yang melayang berjuang untuk memotong cabang emas gelap. Katalan menggunakan belati di masing-masing tangan dan kecepatannya yang luar biasa, pu, dan potong beberapa lusin cabang emas gelap dalam satu tarikan napas. Tepat ketika dia melakukan itu, dia langsung keluar dari pengepungan. Pemandangan ini mengejutkan burung herring Liao, dan Luo Feng benar-benar tercengang di kejauhan. Cabang emas gelap itu sangat kuat. Setelah saya memotongnya, saya segera mundur dan pergi ke bawah tanah. Luo Feng tertegun. Dia tahu persis betapa kuatnya cabang emas gelap itu karena dia bertarung dengan mereka sebelumnya. Bahkan Liao tidak bisa memotong beberapa lusin dalam sekejap. Seberapa kuat belati di tangannya? Oh ya, belati yang dikendalikan oleh kekuatan spiritualnya sepertinya berjuang dengan cabang emas gelap itu. Sepertinya kekuatan spiritualnya tidak lebih kuat dariku, pikir Luo Feng dalam hati, tapi, kedua belati di tangannya jauh lebih kuat. Ini menunjukkan bahwa dia mungkin bisa mengeluarkan kekuatan yang luar biasa melalui pengerahan kekuatannya. Level Wargot lanjutan, terutama yang berada di puncak level mahir,
memiliki kekuatan tinju sekitar 400.000 hingga 500.000 kilogram. Dengan pengerahan kekuatan pengali 2x hingga 3x, kekuatan tinju mereka bisa mencapai 1 juta kek. Dan bagaimana jika penggandanya mencapai 5x hingga 6x? Tingkat kebugarannya mungkin di level Wargot tingkat lanjut, dan pengerahan kekuatannya tinggi. Menambahkan kekuatan spiritualnya untuk itu, Luo Feng mengangguk pada dirinya sendiri. Dengan kekuatan tubuhnya dan kekuatan spiritualnya yang digabungkan, hasil yang menakjubkan dapat dihasilkan. Tepat pada saat dia menyerang pengepungan dan mendekati Raja Pohon Willow. Buka, belati di tangannya dengan kejam menebas batang pohon Willow Raja. Cici gelombang-gelombang belati hanya mampu menebas 6-7 cm sebelum berhenti. Tetesan kecil cairan hijau perlahan merembes keluar dari lukanya. Boom gelombang-gelombang. Cabang emas gelap yang awalnya menyebar setelah orang lain akhirnya marah. Hampir 10.000 cabang pohon willow menari dengan gila saat mereka mengelilingi Katalan dari segala arah. Suara mendesing. Katalan dengan ganas menyerang keluar saat dia mengayunkan tangannya pada saat yang sama. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua lengan hitam itu tiba-tiba membesar, memberi Katalan sepasang lengan hitam sepanjang 7 hingga 8 meter. Kedua tangan hitamnya memegang belati saat mereka mengayun ke arah cabang pohon willow. Seolah-olah mereka sedang membuka pintu, lengan hitam sepanjang 7 hingga 8 meter itu langsung membelah cabang pohon willow menjadi dua sisi. Suara mendesing. Katalan langsung kabur. Meskipun cabang emas gelap segera melilit lengan hitam itu langsung terlepas dari sejumlah besar cabang emas gelap seperti mie. Baiklah, bagasi cukup kuat. Katalan berdiri sekitar 100 meter dari Raja Pohon Willow. Dia berjalan mengitari pohon willow lainnya dan, saat melakukannya, lembing abu-abu keperakan muncul di tangannya. Penerobosan. Wajah Katalan galak saat dia meraung. Dia memegang lembing abu-abu keperakan dengan satu tangan dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi bentuk busur. Bisep lengan kanannya menonjol menembus kulit hitam. Di ujung lembing abu-abu keperakan ada beberapa ulir sekrup. Dia kemudian melemparkannya seperti kilat sambil berlari. Suara mendesing. Aliran petir yang berputar. Lembing itu memang berputar saat terbang. Sejumlah besar cabang emas tua ingin memblokirnya, tetapi lembingnya terlalu cepat, mungkin melebihi mesin 10. Hanya 3 cabang emas gelap yang berhasil menyentuhnya, dan kemudian aliran cahaya menusuk ke batang pohon willow raja. Bas gelombang-gelombang, seolah-olah mengebor melalui papan kayu, itu meledak dengan ganas. Cici. Seluruh lembing tenggelam ke dalam batang pohon willow raja, dan sedikit ujung lembing bahkan menyembul dari sisi lain. Mata hantu dan serangan hantu Katalan, persis seperti yang kau harapkan dari dua jurus pamungkasnya yang terkenal di dunia, Li Yao tidak bisa menahan gemetar sedikit, menggabungkan kekuatan tubuhnya dan kekuatan spiritualnya untuk menciptakan serangan seperti hantu iblis, luar biasa. Kekuatan serangan ini bahkan mungkin hampir tidak mencapai level keberadaan yang melebihi level Wargot. Petik 2. Luo Feng tersentak saat dia melihat dari jauh. Dia tidak akan pernah berpikir seperti itu. Wargot kuat seperti itu bisa ada. Tebasan Katalan dengan belati barusan bahkan tidak bisa memotong 10 cm, dan diameter Raja Pohon Willow adalah 3 meter. Tapi sekarang, lembing Katalan benar-benar berhasil menembus seluruh bagasi. Kacau. Terlalu menakutkan. RUMBLE gelombang-gelombang, seluruh Raja Pohon Willow mulai gemetar dan, pada saat yang sama, cabang-cabang emas gelap mulai menari dengan gila saat mereka mengelilingi Katalan. Serang pohon willow lainnya, teriak Katalan. Baik, Vulture Liao, Great Bear Keita, dan Blood Shadow Ethan semuanya mengelilingi pohon willow di samping. Tanpa bantuan dari Raja Pohon Willow dengan diameter hanya 1,8 meter ini tidak memiliki kesempatan melawan ketiga petarung yang kuat ini. Hanya setelah beberapa detik, boom, pohon willow raksasa tumbang. Ambil hati 1000 tahun willow, Li Yao, Keita, dan Ethan secara bersamaan menghancurkan bagasi. Boom gelombang-gelombang. Ucip terbang dan sepotong hijau yang mengharukan terbang bersama mereka. Ini adalah hati Willow 1000 tahun, Liao dan yang lainnya sangat gembira. Luo Feng juga melihat benda hijau itu. Karena Liao dan yang lainnya tidak menyerang bagasi lagi dan menyerang ke arah benda hijau itu, orang dapat menyimpulkan itu adalah hati Willow 1000 tahun.
Selanjutnya, Luo Feng sudah melihat foto hati 1000 tahun di papan diskusi wargot. Hati Willow 1000 tahun yang dapat meningkatkan kebugaran dan generasi, dan itu adalah roh alam dari pohon Willow dengan diameter 1,8 meter. Mata Luo Feng mengeluarkan cahaya yang belum pernah padam sebelumnya. Itu milikku. Suara mendesing. Kekuatan spiritual tak berbentuk langsung meluas. Itu meluas begitu cepat sehingga kecepatannya sebanding dengan teleportasi. Kekuatan spiritual langsung membungkus jantung Willow 1000 tahun. Saat membungkus kekuatan spiritual Luo Feng secara alami menginvasi daerah di mana kekuatan spiritual Katalan tersebar, jadi Katalan mengetahuinya. Suara mendesing. Dengan kekuatan spiritual, itu langsung ditarik kembali. Benda hijau itu langsung terbang menuju Luo Feng. Pembaca roh. Kekuatan spiritual Katalan menemukan kekuatan spiritual Luo Feng. Namun, dia masih membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk bereaksi terhadap fakta bahwa ada pembaca roh di sini. Dan dalam sekejap itu, lampu hijau hanya berjarak 80 meter dari Luo Feng. Katalan, Retrek, juga mencoba menariknya kembali menggunakan kekuatan spiritualnya. Peng! Dua kekuatan spiritual tak berbentuk itu bertabrakan. Suara mendesing. Lampu hijau segera terbang ke semak-semak tempat Luo Feng berada, dan Luo Feng segera menggali di bawah tanah secepat mungkin. Ribuan tahun hati Willow, Li Yao, Keita, dan Ethan semuanya diserang. Katalan juga terbang. Keempat petarung yang kuat berdiri di atas rumput saat mereka melihat lubang yang tidak terlihat di depan mereka. Hati Willow 1000 tahun telah dicuri, Keita dan Ethan sangat marah. Kenapa masih ada orang di sini? Katalan melihat ke arah Li Yao dengan amarah, dan dia adalah seorang pembaca roh. Kekuatan spiritualnya mungkin mendekati level wargot tingkat lanjut. Ini Luo Feng, mengikuti Li Yao. Luo Feng, Luo Feng itu dari kamp pelatihan elit. Tanya Katalan. Iya, itu dia. Dia punya dendam padaku. Sejujurnya, saya datang ke sini untuk mengejarnya, tetapi saya tidak berpikir saya akan dapat menemukan semua roh alam ini, jawab Li Yao. Wajah Katalan sama sekali tidak terlihat bagus. Katalan, kamu juga pembaca roh. Anda mungkin bisa menangkapnya. Petik 2. Pergi ke bawah tanah untuk mengejar pembaca roh yang pada dasarnya adalah wargot tingkat mahir. Katalan mencibir saat dia meliriknya, menurutmu kekuatan spiritual itu mudah untuk dilatih. Bertahun-tahun ini, tingkat kebugaran tubuh saya berada di puncak dari tingkat wargot tingkat lanjut, tetapi kekuatan spiritual saya telah meningkat sangat lambat. Ketika Katalan masih muda, dia memiliki masa pertumbuhan sebagai pembaca roh. Ketika Katalan mencapai level pembaca roh level wargot pemula, itu berhenti. Setelah itu, dia harus berlatih sendiri. Dengan sedih, melatih kekuatan spiritual jauh lebih sulit daripada melatih tubuh. Setelah bertahun-tahun, tingkat kebugaran Katalan telah mencapai puncak dari tingkat wargot tingkat lanjut, tetapi kekuatan spiritualnya hanya di puncak dari tingkat wargot tingkat menengah. Namun, kekuatan spiritual dan kekuatannya digabungkan memberinya kekuatan yang sangat mengerikan. Begitulah cara dia mendapatkan nama Phantom Demon. Pergi ke bawah tanah untuk mengejar pembaca roh level wargot tingkat lanjut. Bahkan keberadaan yang melebihi level wargot tidak akan mengatakan hal seperti itu, Katalan memerintahkan. Sekarang, Keita, patroli area tersebut dan jangan biarkan orang itu mendekat lagi. Li Yao dan Ethan, kalian berdua dan aku akan segera menyingkirkan roh alam ini. Iya, semua orang mengangguk, dan Li Yao hanya bisa mengatupkan giginya saat dia menahan amarahnya. Wajah Katalan yang tidak bagus berubah. Luo Feng pasti pernah mendengar apa yang kita katakan sebelumnya, jadi dia tahu bahwa ini semua adalah roh alam, dia pasti akan menghubungi Dojo Batas. Dojo of Limits. Wajah semua orang berubah secara dramatis, dan Katalan melirik Li Yao dengan marah. Cepatlah, Dojo of Limits mungkin membutuhkan setidaknya 3 jam untuk sampai ke sini. Tapi untuk amannya, ayo cepat semua dan kumpulkan roh alam dan pergi dalam 2 jam, perintah Katalan, tidak peduli berapa banyak yang kita dapatkan, kita pasti harus pergi dalam 2 jam. Iya, saat ini, Li Yao tidak berani mengatakan apa-apa lagi, semua orang panik. Luo Feng, yang sedang menggali di bawah tanah dengan kecepatan luar biasa, terus menggali melewati lapisan berbatu. Hati 1000 tahun Willow, Luo Feng menggenggam hati 1000 tahun Willow dengan semangat dan kegembiraan yang luar biasa.
Luo Feng menembus lapisan demi lapisan batu saat dia terus menggali, benar-benar melampaui kedalaman gua asli tempat dia awalnya beristirahat. Dia terus menggali seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Setelah Luo Feng menggali melewati suatu daerah, tanah dan bebatuan yang terpisah akan otomatis menutup sendiri. Karena itu, sulit untuk menemukan jejak Luo Feng. Katalan itu sangat kuat. Saya harus terus menggali lebih dalam sehingga akan lebih sulit baginya untuk menemukan saya. Luo Feng terus menggali. Tunggu. Ketika saya berjuang selama 1000 tahun hati Willow, kekuatan spiritual saya bertemu dengan kekuatan spiritual Katalan. Kekuatan spiritualnya tampaknya sedikit lebih lemah dariku. Setelah Luo Feng memikirkan hal ini, kecepatannya secara tidak sadar melambat. Peng, sekitar 2000 hingga 3000 meter di bawah tanah di atas sungai bawah tanah, sebuah gambar menembus bebatuan dan langsung jatuh ke sungai bawah tanah yang gelap. Luo Feng melompat dan mendarat di atas batu di samping sungai yang gelap. Sebenarnya ada sungai seperti ini yang begitu dalam di bawah tanah. Luo Feng berdiri di atas batu saat dia melihat sekeliling sungai yang gelap, itu cukup hitam dan bergolak. Lebar sungai itu sekitar 15 hingga 20 meter dan pada dasarnya tidak ada tempat untuk berdiri di seluruh terowongan tempat sungai itu mengalir. Sepertinya tidak ada monster tipe air di sungai bawah tanah ini. Luo Feng tidak menemukannya. Aku ingin tahu kemana tujuan sungai ini. Luo Feng berdiri di atas batu saat dia melihat sekeliling dan kemudian menggelengkan kepalanya. Dia kemudian menabrak tembok berbatu di sampingnya. Bagi Luo Feng, bebatuan itu selembut tahu. Setelah membuka lubang besar, 3 pisau lempar hitam memimpin jalan di depan dan Luo Feng dengan cepat membuka gua yang berjarak sekitar 20 hingga 30 meter. Gua ini hanya berjarak 20 hingga 30 meter dari sungai bawah tanah. Hati Willow 1000 tahun, Luo Feng membuka tangan kirinya yang terkepal dan menatap kristal berbentuk telur hijau. Struktur kristal hijau ini cukup aneh. Sepertinya ada cairan hijau beriak di dalam kristal. Pemandangan hati Willow 1000 tahun ini sangat menakjubkan. Luo Feng merasa segar saat memegang kristal ini. 1000 jantung Willow dapat meningkatkan generasi dan tingkat kebugaran. Bagi Luo Feng saat ini mungkin harta karun terbaik. Bahkan jika kamu memberinya sesuatu yang lebih baik, akan sia-sia bagi Luo Feng, karena Luo Feng tidak jauh dari puncak level Wargot. Bahkan jika Anda memberinya 10.000 tahun Willow hati, Luo Feng masih akan berada di puncak level Wargot. Dari puncak level Wargot hingga eksistensi yang melampaui level Wargot. Untuk melewati satu langkah ini, sangat sulit. Ini juga mengapa beberapa orang terjebak di level Wargot tingkat lanjut. Bagaimana cara menggunakan hati Willow 1000 tahun ini? Pikir Luo Feng pada dirinya sendiri, posting itu mengatakan kamu memakannya, tapi, apakah itu benar? Mungkin pos itu bohong. Hati Willow 1000 tahun itu sendiri sangat sulit. Bahkan pisau tajam pun akan kesulitan menghancurkannya. Kamu bisa makan sesuatu seperti ini. Jika kamu mengonsumsi darah naga, kamu akan mati. Dan bagaimana dengan hati Willow 1000 tahun ini? Luo Feng sedikit mengernyit. Untung dia mendapatkan harta karun ini, tapi setidaknya dia perlu tahu bagaimana menggunakannya. Jika dia menggunakannya secara tidak benar, maka dia mungkin mendatangkan bencana alih-alih berkah. Setelah ragu-ragu, Luo Feng menunduk dan melihat jam komunikasi taktisnya dan kemudian memanggil nomor. Bip, bip, bip. Mendadak, halo, terdengar suara rendah. Halo, saya Luo Feng dari kamp pelatihan elit, jawab Luo Feng. Nomor ini memang nomor yang dia gunakan untuk menghubungi bagian dalam dojo. Limits. Apakah akan menghubungi mereka atau meminta hadiah? Dia menggunakan nomor ini. Dan sekarang dia tidak tahu bagaimana menggunakan hati Willow 1000 tahun. Setelah berpikir sedikit, dia memutuskan untuk bertanya. Setelah dia menggunakannya, kekuatannya akan terbang, jadi dojo pasti akan tahu dia menggunakannya. Jika demikian, maka tidak perlu menyembunyikannya, karena dia tetap mencurinya dari orang lain. Apa yang kamu butuhkan? Tanya suara rendah itu. Saya ingin bertanya, bagaimana Anda bisa menggunakan hati Willow 1000 tahun? Tanya Luo Feng. Sisi lain terdiam. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi khawatir. Setelah beberapa saat, terdengar suara, kristal di luar hati 1000 tahun Willow sangat kuat. Cairan di dalamnya adalah hal yang Anda inginkan. Untuk menggunakan ini, Anda menembus keluar dan kemudian minum cairan di dalamnya.
Awas, jangan telan bagian kristal. Luo Feng menghela nafas lega, hal baik, dia bertanya. Pos di papan diskusi Wargot hanya mengatakan konsumsilah, tapi tidak mengatakan bagaimana cara mengkonsumsinya. Jika dia dengan bodohnya menelan seluruh kristal, dia akan mendapat masalah. Anda akan merasa sangat nyaman saat mengonsumsinya dan tidak akan ada rasa sakit sama sekali. Adapun seberapa besar kekuatan Anda meningkat dan berapa lama untuk meningkatkan, itu berbeda untuk semua orang. Suara rendah perlahan melanjutkan, ada lagi. Petik 2. Tidak, terima kasih Tuan, kata Luo Feng. Tuan. Suara rendah itu mengeluarkan tawa yang langka. Berbunyi. Panggilan berakhir. Hore. Di bawah cahaya lemah yang berasal dari jam tangan komunikasi taktis di bawah gua yang gelap, mata Luo Feng berkedip tidak seperti sebelumnya. Kekuatanku saat ini tidak terlalu jauh dari Liao dengan set dewa hitamnya. Namun, setelah menggunakan hati Willow 1000 tahun, Luo Feng sangat bersemangat. Sejak karunia astronomisnya dirilis, dia tidak pernah berani bersantai. Tekanan itu menyebabkan dia berlatih dengan getir, dan dia tidak pernah santai sedikit pun di kamp pelatihan elit. Mungkin, pasangan kalajengking burung bangkai adalah salah satu alasan mengapa dia bisa masuk ke kamp pelatihan elit dan menerima hadiah besar seperti seporsi darah naga. Jika mereka tidak memberinya tekanan, mengapa Luo Feng berlatih begitu keras? Herring, kalajengking, di masa depan, kalian berdua akan takut padaku seperti aku pernah takut padamu. Dengan pikiran dari Luo Feng, kristal berbentuk telur berwarna hijau melayang di udara di depannya. Pada saat yang sama, pisau lempar kelas SS Luo Feng ditarik melintasi busur karena langsung menusuk ke permukaan kristal berbentuk telur hijau. PUCHI. Kristal yang keras di luar langsung menembus di bawah serangan yang disengaja Luo Feng. Gugu gelombang-gelombang. Cairan di dalamnya perlahan mengalir keluar dari kristal. Namun, cairan hijau yang penuh dengan kehidupan ini dikendalikan oleh kekuatan spiritual Luo Feng dan dibuat melayang di depannya. Datang. Luo Feng membuka mulutnya, wus. Esensi penggerak hati dari jantung Willow 1000 tahun yang dipenuhi dengan vitalitas tak terbatas ini langsung terbang ke mulut Luo Feng di bawah kendali kekuatan spiritualnya. Meskipun seluruh kristal seukuran telur, esensi di dalamnya mungkin hanya bisa mengisi cangkir kecil. Dia menelan semuanya dalam satu tegukan. Intisari itu mengalir ke kerongkongannya, yang menimbulkan perasaan sejuk dan rileks di sekujur tubuhnya. Rasanya sangat enak bahkan sepertinya jiwanya bergetar. Terasa baik. Pria misterius dari panggilan telepon mengatakan bahwa tidak akan ada rasa sakit sama sekali saat mengkonsumsi jantung Willow 1000 tahun dan malah akan merasa hebat. Sepertinya itu benar, Luo Feng berbaring di gua berbatu tanpa bergerak karena dia dengan jelas merasakan perubahan yang terjadi di tubuhnya. Luo Feng pasti tidak akan bisa melupakan rasa sakit yang dia alami saat menggunakan darah naga. Tentu saja Luo Feng akan sangat senang ketika dia dapat meningkatkan kekuatannya tanpa melalui pengalaman yang menyakitkan. Sangat nyaman. Aku bisa merasakan perubahan di semua tendon, otot, dan tulang di tubuhku. Luo Feng menundukkan kepalanya dan, menggunakan sedikit cahaya yang datang dari jam tangan komunikasi taktisnya, melihat getaran kecil namun sangat cepat di kulitnya dengan mata telanjangnya. Selama getaran ini, benda hitam merembes keluar dari pori-pori kulitnya. Perasaan ini sungguh ajaib. Seluruh tubuhnya terasa sejuk. Pada saat yang sama, rasanya semua kulit dan ototnya telah meninggalkan tulangnya dan lepas kendali. Dia hanya bisa merasakan sedikit getaran yang tiada henti, seolah-olah itu adalah pijatan. Dan di dalam tubuh Luo Feng, vitalitas tak terbatas dalam esensi dari jantung Willow 1000 tahun hampir secara instan digabungkan ke dalam setiap bagian tubuh Luo Feng. Vitalitas ini menyebabkan perubahan luar biasa pada sel-sel tulang dan otot Luo Feng. Seolah-olah benih kecil tumbuh menjadi pohon yang bisa mencapai langit. Saat ini, jumlah sel yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Luo Feng mengalami perubahan yang mengejutkan. Gennya melonjak menuju kesempurnaan saat mereka meninggalkan bagian yang tidak berguna dan menggabungkan diri kembali. Proses ini sangat cepat, dan gen yang menyerap sedikit jantung Willow 1000 tahun berubah dengan cara yang khusus. Keaktifan mereka meningkat pesat. Dengan keaktifan ini, seluruh tubuh Luo Feng meningkat sangat cepat. Tendonnya tampaknya telah berubah total, dan kulit serta ototnya masih berubah secara dramatis. Namun, proses ini tidak memberi Luo Feng sedikit pun rasa sakit.
Luo Feng hanya merasa rileks, sangat rileks, seolah-olah sedang dipijat. Di alam kesadarannya. Dalam alam kesadarannya yang tak terbatas, bola emas gelap saat ini berputar dengan cepat saat mengeluarkan energi. Alam kesadaran dipenuhi dengan kabut dan, dalam kabut yang tak pernah berhenti ini, sejumlah besar cairan diproduksi, seolah-olah itu adalah tetesan embun. Tingkat peningkatan ini belum pernah terdengar sebelumnya. Tingkat kebugaran Luo Feng meningkat. Dan, sebagai hasilnya, kekuatan spiritualnya meningkat secara gila-gilaan karena tubuhnya mampu menangani lebih banyak. Tingkat kebugaran Luo Feng pergi dari tingkat terendah dari tingkat wargot tingkat pemula kekuatan tinju sekitar 64.000 kg, rata-rata tingkat wargot tingkat pemula kekuatan tinju sekitar 96.000 kg, puncak tingkat wargot tingkat pemula tinju kekuatan mendekati 128.000 kg, wargot tingkat menengah. Naik selangkah demi selangkah. Tepat ketika tingkat kebugarannya mencapai tingkat wargot menengah, bola emas gelap di alam kesadaran Luo Feng dengan cepat meluas, dan kemudian CRACK gelombang-gelombang, seluruh bola emas gelap itu terbuka. Kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya langsung mengalir keluar saat itu memenuhi seluruh alam kesadaran. Tingkat kebugaran wargot tingkat menengah secara praktis dapat menahan jumlah kekuatan spiritual maksimum yang tersedia untuk wargot. Kekuatan spiritualnya meningkat pesat. Tingkat kebugaran Luo Feng terus meningkat. Setelah transformasi akhirnya berakhir, Luo Feng diam-diam berbaring di gua di samping sungai bawah tanah yang berada sekitar 2.000 hingga 3.000 meter di bawah permukaan. Bola emas gelap, hancur. Sejak kebangkitannya, masa depannya sebagai pembaca roh tidak terbatas. Dia selalu mengkhawatirkan berapa lama bola emas hitamnya akan bertahan. Perlu diingat bahwa banyak pembaca roh yang mengakhiri periode pertumbuhan mereka ketika mereka mencapai level panglima perang tingkat lanjut atau tingkat wargot tingkat pemula. Pembaca roh dengan periode pertumbuhan yang dapat menopang mereka ke level wargot tingkat lanjut secara praktis dapat dihitung dengan satu tangan. Alam kesadaran saya. Luo Feng tenggelam dalam alam kesadarannya. Sebelumnya, ketika dia baru saja menjadi seorang pembaca roh tingkat lanjut wargot, alam kesadarannya dipenuhi dengan beberapa tetesan. Dan sekarang, di alam kesadaran tanpa batas, kabut menyebar sampai ke cakrawala. RUMBLE gelombang-gelombang, arus cairan yang mengamuk mengalir di alam kesadaran Luo Feng seperti galaksi. Jumlah kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya benar-benar luar biasa. Beberapa keping emas gelap bisa dilihat di dalam galaksi, cairan kekuatan spiritual ini.